Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang bergabung, yang saya hormati untuk Ustaz dari Aceh. Maaf ini saya agak grogi ya, karena Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan kajian di malam hari ini, Rasulullah SAW mengkhabarkan ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang menyerahkan panah, dan yang ketiga yang memanah. Semua yang terlibat di dalam kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami ingin haturkan terima kasih kepada panitia dan juga luar biasa dukungan dari pihak kepolisian untuk terwujudnya sebuah pengajian yang tentunya agama kita, agama Islam, adalah agama yang bukan hanya sekedar mengajarkan bagaimana cara kita sholat, tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berpuasa, tapi Islam juga mengajarkan kepada setiap kita untuk mewujudkan keamanan, mewujudkan ketentraman. Makanya di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surga itu adalah nikmat aman. Ya, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan berada di tempat yang paling aman. Ya, kita ketahui bahwasanya nikmat surga itu banyak sekali. Ya, nikmat yang tidak terhitung. Namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sekian banyak nikmat yang ada dalam surga adalah nikmat keamanan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yaumih fakanna muhizat lahu dunya. Barang siapa yang seseorang mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya, dan kemudian badannya sehat, dan dia memiliki makanan yang cukup dimakan satu hari, ya, dia punya penghasilan, uangnya itu cukup dimakan satu hari saja. Besok belum jelas apakah dia bisa makan atau belum makan. Tapi subhanallah, ketika dia mendapatkan keamanan, dia mendapatkan kenyamanan, ketentraman, maka kata Rasulullah SAW seakan-akan dunia itu berada di bawah kakinya. Jadi datangnya agama kita, agama Islam, para hadirin dan hadirat, adalah untuk mewujudkan ketentraman dan keamanan. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Kapolsek tadi, kalau semuanya orang berpegang teguh di atas agama, berpegang teguh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada kejelekan, tidak ada akan kejahatan, tidak ada perampokan, tidak ada perjudian, tidak ada hal-hal yang bisa mengusik manusia yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mensifati sifat seorang muslim itu
al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Ya, seorang muslim itu adalah seseorang yang terjaga muslim yang lainnya dari lisannya, dari tangannya. Ini kan kerjanya polisi. Ya, kerjanya polisi untuk memberikan kenyamanan, ketentraman, keamanan agar ya kehormatan seseorang itu tidak diinjak-injak. Makanya ada undang-undang IT di dalam undang-undang di negara kita. Tujuannya apa? Untuk melindungi ya kehidupan atau kenyamanan seseorang itu dari sisi kepribadiannya. Nah, sebelum Bapak polisi atau undang-undang di negara kita mengatur undang-undang IT, Nabi kita Muhammad SAW atau syariat Islam itu telah mengatur ribuan tahun yang lalu. Ya, bahkan ada hukuman yang sangat berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'an tentang orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Apa hukumannya dalam Islam? Dia dicambuk 80 kali cambukan. Supaya apa? Supaya orang gak mudah-mudahan untuk menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Kan seperti itu. Iya, nah begitu juga di dalam permasalahan ya yang lainnya. Semua telah diatur dalam Islam selengkap-lengkapnya. Ya, oleh karena itu para hadirin dan hadirat, pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah kisah yang saya rasa kisah ini sudah terdengar semua di telinga kita. Namun tidak ada masalah, sebuah ilmu ya, terlebih kisah-kisah yang mudah-mudahan itu bisa menggugahkan hati kita. Akan ada pelajaran yang mungkin belum kita dapatkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, atau kita sudah mengambil pelajaran tersebut, tetapi yang namanya manusia terkadang suka lupa. Yang diingat-ingat saja, yang sering diingat kadang lupa, apalagi yang tidak diingat. Baik, oleh karena itu ya, sebagaimana yang diinginkan oleh panitia, kita akan membahas kisah Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang alim min ulama tabi'in yang memiliki latar belakang yang akan kita baca di malam hari ini. Namun sebelumnya kita ketahui bahwasanya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita itu di dalamnya ada ahkam, hukum-hukum, dan di dalamnya ada kisah-kisah. Makanya Allah menyebutkan ayat di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dari kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul yang dengannya kami ingin mengokohkan hatimu. Jadi Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang hati beliau sudah bersih, yang hati beliau sudah suci, yang akhlak beliau sudah baik, yang beliau sudah dijamin masuk surga, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan kekuatan hati bagi Nabi kita Muhammad SAW, dan bentuknya diantaranya adalah menceritakan kisah-kisah. Nah, kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW ya membutuhkan kisah yang akan bisa mengokohkan hati beliau, maka tentunya orang-orang seperti saya dan seperti antum semuanya di sini, kita lebih butuh hal-hal yang akan bisa menguatkan dan mengokohkan hati kita. Di antaranya adalah kisah yang akan kita baca. Nah, saya tidak membaca teks bahasa Arabnya karena waktu kita terbatas. Tapi disebutkan dia adalah Fudail ibn Iyad. Nama lengkap beliau Fudail ibn Iyad bin Mas'ud bin Bishr At-Tamimi Al-Yarbu'i, dan kunyahnya beliau itu adalah Abu Ali. Ya, nah beliau adalah seorang ulama dan muhadits yang besar yang hidup pada abad kedua, dan beliau wafat pada tahun 187 Hijriah. Ya, ini tahun wafatnya beliau. Nah, banyak di antara ulama-ulama besar yang mengambil ilmu dan meriwayatkan hadis dari beliau.
Di antaranya Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Yang kedua Yahya bin Said Al-Qattan. Yang ketiga Sufyan bin Uyainah. Dan juga Abdurrahman bin Mahdi. Dan imamnya kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga berguru dengan Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Nah para hadirin, dari mana kita bisa mengetahui tentang kehidupan dan biografi para ulama tersebut? Kita ketahui agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya, ya ribuan tahun yang lalu itu telah dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama kepada engkau wahai Muhammad, dan kami pula yang menjaganya. Jadi bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agama, tidak hanya Allah menjaga Al-Quran itu saja, tetapi apa saja yang menyempurnakan untuk seseorang memahami Al-Quran, maka itu tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di antara orang-orang yang mereka menjaga Al-Quran dan menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama. Iya, mereka yang menjaga agama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada agama ini diabadikan oleh Allah biografi para ulama-ulama yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah kalau kita lihat dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi. Beliau menulis sebuah buku berjudul Tahdhibu Tahdhib. Tahdhibu Tahdhib. Apa judul bukunya? Judul buku beliau apa isi Tahdhibu Tahdhib? Isi dari kitab Tahdhibu Tahdhib adalah semua biografi dari ulama-ulama yang meriwayatkan hadis dalam kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Setiap kita membaca buku hadis-hadis tersebut, pasti kita akan melewati nama-nama rijal hadis yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan semua ulama-ulama yang disebutkan dalam kutubus sittah dalam kitab beliau ini. Namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, meninggalnya kapan, muridnya siapa saja, gurunya siapa saja. Baik. Nah, kemudian datang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau ringkas dengan judul Taqribu Tahdhib. Apa judulnya? Kitab Taqribu Tahdhib. Kitab Taqribu Tahdhib adalah ringkasan dari kitab yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan ternyata tidak hanya dua kitab ini saja yang menyebutkan dan menceritakan tentang biografi para ulama yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi di sana juga ada kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Al-Jarh wa Ta'dil miliknya Ibnu Abi Hatim, yang mana Ibnu Abi Hatim bertanya kepada bapaknya ya tentang rawi-rawi hadis, tentang ulama-ulama yang kemudian dikumpulkan dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, dan begitu juga ulama-ulama yang lainnya, tidak hanya dua ini saja, tapi banyak ulama-ulama yang menulis tentang biografi para ulama. Dan ini semuanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah sebagai bentuk penjagaan agama ini. Kita melewati hadis dalam Sahih Bukhari. Qala Al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi. Siapa ini Qa'nabi ini? Orangnya sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tetapi biografi mereka itu masih utuh. Itulah hebatnya agama Islam. Ya, itulah hebatnya agama Islam. Semuanya lengkap. Jadi bukan hanya ayatnya saja yang lengkap, bukan hanya hadis-hadis Rasulullah saja yang sempurna, tetapi yang meriwayatkan itu juga ternukilkan kepada kita siapa gurunya, siapa muridnya. Iya, berapa lama dia belajar, berapa negeri dia datangi. Makanya Al-Imam Al-Baghdadi menulis kitab terbesar dengan judul Tarikhul Baghdad. Apa isi kitab Tarikhul Baghdad? Isi kitab Tarikhul Baghdad adalah semua ulama-ulama yang pernah menginjak kakinya di negeri Baghdad, ya dibuat biografinya dalam kitab beliau. Baik, dan terkadang subhanallah bukan hanya sampai di situ para hadirin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menulis kitab apa? Bidayah wa Nihayah.
Kejadian-kejadian yang pernah terjadi dari zaman sahabat Rasulullah sampai di zamannya beliau. Ya, apakah penyebutan ulamanya, penyebutan tentang kejadian-kejadian, terjadi banjir, terjadi kebakaran, dibukukan semuanya. Ya, dan begitu juga Al-Imam Adz-Dzahabi selain menulis kitab Tahdzibut Tahdzib, juga menulis kitab Syiar A'lamin Nubala, menceritakan tentang biografinya para ulama. Ini menunjukkan kepada kita para hadirin pentingnya untuk kita kenalkan umat Islam kepada para ulamanya. Makanya para ulama salaf mereka mengatakan dulu mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang kehidupan para ulama seperti mereka mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, kenapa hari ini pemuda-pemudi Islam, ya, kehidupan mereka sebagaimana yang telah kita maklumi bersama? Di antara sebabnya mereka sudah hilang idola yang seharusnya mereka idolakan. Ya, sudah luput dari sisi mereka suri tauladan yang seharusnya itu bisa menjadi contoh dalam kehidupan mereka. Ya, maka inilah sebuah hal yang sangat penting para hadirin, bukan hal yang sepele. Membaca, mengenal para ulama itu hal yang sangat penting untuk menjaga keimanan dan keislaman seseorang. Tapi sebagaimana pepatah yang sudah ma'ruf di negeri kita, tidak kenal makanya tidak sayang. Kenapa orang begitu cinta dengan Ronaldo? Kenapa orang begitu cinta dengan Messi? Kenapa? Karena itu terus yang dia nonton, itu terus yang dia baca, itu terus yang dia lewati, kan begitu. Tapi kenapa ketika kita sebut nama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad biasa? Karena memang nggak pernah disentuh, nggak pernah diceritakan, nggak pernah dibaca, nggak pernah dibicarakan. Maka inilah tugas kita bersama. Minimal untuk anak-anak kita sendiri. Ada bacaan yang harus kita baca untuk mereka. Diantaranya adalah kisah-kisah tersebut. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan bagaimana kisah taubatnya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Abu Amr Al-Husain bin Huraits berkata, aku mendengar Al-Fadl bin Musa berkata, Al-Fudail bin Iyad dulunya adalah seorang perampok yang menghadang orang-orang di daerah antara daerah Abi Warda dan daerah Sarkhos. Jadi Abi Warda, Sarkhos adalah sebuah tempat yang ada pada waktu itu. Dan di antara tempat itulah tempat dia menghadang orang-orang untuk merampas harta mereka. Sebab beliau bertobat adalah beliau pernah terpikat dengan seorang wanita. Maka tatkala beliau tengah memanjat tembok untuk menemui wanita tersebut, tiba-tiba beliau mendengar seorang sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala beliau mendengar lantunan ayat tersebut, beliau langsung berkata, tentu saja wahai Rabbku, sungguh telah tiba saatku untuk tunduk hati ini untuk mengingat Allah. Maka beliau pun kembali dan beliau pun beristirahat di sebuah bangunan rusak. Tiba-tiba di sana ada sekelompok orang yang sedang lewat. Sebagian mereka berkata kita jalan terus, dan sebagian lagi berkata kita istirahat saja sampai pagi, karena si Fudail berada di arah jalan kita ini dan dia akan menghadang dan akan merampok kita. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertama, seorang perampok, pekerja yang dia selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, mendengar lantunan ayat Al-Quranul Karim, bisa menggugah hatinya. Bagaimana dengan kita yang setiap hari kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ketika kita mendengar ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu hanya sebatas lewat dari masuk kuping dari kuping kanan dan keluar dari kuping kiri?
Ya, karena sesuatu yang sudah sering didengar, sesuatu yang sudah ya berkutat dia dengannya, terkadang itu sudah hilang sensitifnya kita. Betul nggak? Hilang sensitifnya kita, sudah hilang. Ini adalah hal yang berbahaya. Ini bukan sesuatu yang lumrah, ini bukan sesuatu yang wajar. Karena kita dapatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mereka mengenal Allah, semakin lama mereka belajar, semakin lama mereka menuntut ilmu, semakin lama mereka duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan mereka semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, dan pada waktu itu Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam menggantikan beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala, "Ya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq tidak tahan untuk membaca Al-Quran, karena setiap beliau membaca Quran beliau pasti akan menangis." Ini bukan di awal-awal Abu Bakar masuk Islam. Ini kondisinya ketika Rasulullah sakit, yang sakit itu membuat siapa? Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, ya, sensitif itu hilang dari hati-hati kita semuanya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bukan tidak indahnya lantunan Al-Quran itu, bukan tidak berefeknya Al-Quran itu, tapi terkadang ya kita sudah semakin berani untuk berbuat dosa dan semakin berani untuk berbuat maksiat. Ini yang terkadang menjadi Al-Quran itu tidak berefek dalam kalbu kita. Dulu sebelum kita ngaji, kita tidak pernah mendengar ada hadis bitokoh. Hadis bitokoh, ya, ada seorang laki-laki yang dia berbuat dosa, yang dosanya itu memiliki catatan kejelekan sejauh mata memandang. Satu catatan amalan kejelekannya sejauh mata memandang. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bitokoh yang bertuliskan la ilaha illallah, dia berkata, "Ya Allah, apa faidah satu bitokoh yang bertuliskan la ilaha illallah sementara 99 catatan amalan kejelekan saya, yang satunya sejauh mata memandang?" Kemudian ketika ditimbang, ternyata bitokoh bertuliskan la ilaha illallah itu semakin lebih berat di sisi Allah, dan kemudian Allah mengampuni dosanya. Ini kan hadis sebelumnya kita nggak pernah tahu kan. Nah, setelah kita mendengar hadis ini, ya, kita semakin mudah berbuat dosa, kita semakin menyepelekan maksiat. Belum lagi mendengar hadis antara satu Jumat dengan Jumat yang lain pengampunan dosa, ya, antara satu sholat dengan sholat yang lainnya pengampunan dosa, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya pengampunan dosa, antara satu umroh dengan umroh yang lainnya pengampunan dosa. Seharusnya ketika kita mendengar hadis-hadis seperti ini, tertanam pada diri kita begitu mulianya Allah, begitu baiknya Allah, begitu rahimnya Allah, begitu rahmatnya Allah kepada kita. Kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kemudian Allah menutupi dosa kita, menutupi maksiat kita, kemudian Allah ampuni dosa yang kita lakukan. Ini kan seharusnya tertanam pada diri kita, sehingga saya nggak pantas untuk bermaksiat kepadanya, tidak pantas saya berbuat dosa kepadanya. Tapi subhanallah, justru ketika kita mendengar hadis-hadis yang seperti ini, berkesempatan kita untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat, kita menyepelekan dosa-dosa itu. Inilah yang menjadi sebab terkadang Al-Quran itu gak berefek pada diri kita. Itulah terkadang majelis ilmu sekian banyak yang kita hadiri, terkadang tidak bisa mengubah apakah hubungan kita dengan Allah ataukah hubungan kita dengan manusia. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berkata, dulu mereka tidak perlu lama, ya, belajar untuk mengubah diri mereka. Siapa mereka dimaksudkan oleh Hasan Al-Basri? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak perlu lama. Nggak perlu lama untuk mengubah lisan mereka, nggak perlu lama untuk mengubah perangai mereka, nggak perlu lama untuk mengubah waktu mereka, akhlak mereka, nggak perlu lama untuk mengubah hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ilmu itu sangat meresap pada hati-hati mereka. Baik, nah inilah yang harus menjadi pelajaran buat kita, karena setiap hal yang sedang kita dengar malam ini, oh ini kisah orang-orang yang baru bertaubat, ini kisah orang yang bermaksiat. Ya, bukan pembahasan untuk saya ini. Jangan.
Inilah terkadang ilmu yang kita tuntut enggak memberikan bekas yang besar untuk diri kita. Para sahabat Rasulullah, para hadirin, ketika mereka hadir di majelisnya Rasulullah, atau ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya ada peringatan, yang mereka tunjukkan itu adalah buat diri mereka. Mereka tunjuk pada diri mereka sendiri. Mereka nggak sempat melihat ke kiri dengan sempat melihat ke kanan. Makanya ketika Allah menurunkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim pada diri mereka sendiri? Siapa ya Rasulullah? Iya, mereka tunjuk diri mereka sendiri. Kalau kita biasanya ikut di pengajian, apalagi ada peringatan-peringatan, wah ini buat si fulan ini, wah ini buat si fulana, sambil lihat kiri sambil lihat kanan, kok nggak ada dia malam ini ya? Padahal pas sekali malam ini untuk dia nih nasihatnya. Subhanallah. Inilah terkadang yang menjadi sebab kenapa sekian banyak ilmu yang kita dengar, sekian majelis yang kita hadiri tidak berefek untuk perubahan diri kita. Jelas? Nah, kemudian yang kedua, antum bisa melihat atau bisa mendengar dari yang saya baca tadi, Fudail ibn Iyad ini bukan hanya preman kampung. Dia terkenal, cukup terkenal kejelekannya. Ya, sampai-sampai orang ya melewati perkampungannya Fudail ibn Iyad, dia tunggu. Ini kalau kita pergi sekarang ini, si Fudail itu ada malam ini. Setelah Fudail bin Iyad mendengar omongan orang yang berdialog tadi, dia berkata, begitu jeleknya saya, ya begitu hina saya ini, ya sehingga saya ditakuti oleh manusia bukan karena kewibawaan yang dia miliki, tapi kejelekan yang dia punya. Jadi ini kan hal yang tipis ya. Ada orang yang takut dengan seseorang karena memang power yang dia miliki. Kalau seandainya orang itu mati di titik itu, mereka akan pesta. Ada orang yang takut, yang segan karena kewibawaannya. Ya, sebagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu segan mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewibawaan Rasulullah, sehingga ini memunculkan kecintaan. Ketika tinggal atau ketika hilang itu dari sisi mereka, mereka akan sedih. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Takutnya karena apa? Takut karena kejelekannya ataukah takut karena kewibawaan yang mereka miliki? Nah, kemudian mendengar hal ini, Fudail pun berkata, kemudian aku merenung dan berkata, aku sedang melakukan kemaksiatan di malam hari, yaitu berusaha untuk mengintip sang wanita. Jadi beliau naik ke rumah tadi, ya, melihat wanita, mengintip wanita yang beliau sukai tadi. Baik, bukan janjian di sebuah tempat, enggak, beliau ngintip. Padahal sebagian dari kaum muslimin di sini ketakutan padaku karena menyangkal Fudail sedang menghadang mereka, padahal Fudail sedang mau mengintip wanita tadi. Ternyata preman juga suka ngintip. Nah, namanya perempuan, seorang preman yang ditakuti, disegani, kalau dia ngintip perempuan, itu kan menjatuhkan kepremanannya dia, betul nggak? Betul nggak? Ya misalnya di kantor polisi atau orang masuk penjara dikarenakan membunuh, tuh nggak berani disentuh dalam penjara. Tapi coba kalau seandainya masuk penjara karena perkosa anak orang, apalagi perkosa anak kecil, udah habis itu. Ya, akan dikerjain di dalam penjara. Kan seperti itu, walaupun nggak semua penjara, mungkin sebagian penjara ya, atau mungkin penjara di luar negeri, bukan di penjara di tempat kita. Taib. Nah, kemudian kepada mereka melainkan aku, kemudian saya baca, Fudail sedang menghadang mereka, padahal Fudail sedang mau mengintip wanita, dan menurutku tidaklah Allah menggiringku kepada mereka ini melainkan agar aku berhenti dari kemaksiatan ini. Ya Allah, sungguh aku telah bertobat kepadamu, dan aku jadikan tobatku itu dengan tinggal di Baitul Haram. Jadi setelah beliau bertobat, beliau mencari sebab-sebab yang membuat beliau bisa istiqomah. Kenapa terkadang para hadirin, banyak orang
yang mereka ingin bertobat, ya, ingin melepaskan dunia malamnya, ya, dari kejelekan-kejelekan tersebut, baru 1 minggu, baru 1 bulan kembali lagi. Keinginannya itu kuat, luar biasa. Yang menjadi salah di sini, dia tidak menjauhi sebab-sebab yang dengannya dia bisa terjatuh dalam dosa dan maksiat tadi. Makanya Fudail bin Iyad ketika beliau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggalkan komunitas tersebut. Beliau tinggalkan komunitas tadi. Beliau mencari komunitas yang baik, ya, yang bisa mengokohkan hati beliau. Iya, nah ibaratnya seperti orang kena penyakit mah. Orang kena penyakit mah itu kan nggak bisa makan pedas, nggak bisa makan yang asam-asam, kan begitu? Obatnya dia minum, yang asam-asamnya, yang pedas-pedasnya tetap dia makan. Kira-kira bermanfaat atau tidak? Tidak akan bermanfaat. Dia menjauh sejenak dari makanan-makanan ini, sambil dia terapi dirinya dengan obat-obatan, maka insya Allah ketika kondisinya sudah normal, dia makan cabai, dia makan asam-asam, itu nggak berpengaruh lagi pada lambungnya insya Allah. Nah begitu juga orang-orang yang ingin melepaskan dirinya dari dosa, dia harus punya komunitas yang baik. Makanya ketika ada seorang laki-laki diceritakan oleh Nabi SAW yang membunuh 99 nyawa, ya, akhirnya dia mendatangi seorang alim dari ulama dan dia berkata, apakah ada tobat bagi saya? Iya, ada tobat bagi kamu. Syaratnya engkau tinggalkan negeri ini, pergilah ke negeri orang-orang yang di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikhawatirkan kalau seandainya dia tetap tinggal di negeri yang dulunya dia bermaksiat, dia akan jatuh lagi kepada maksiat tersebut. Makanya disuruh pergi, sehingga hilang semua ingatan-ingatan dia ketika dia berbuat dosa. Nah begitu juga dalam hukum Islam, para hadirin, orang yang berzina dalam keadaan dia belum menikah dan berzina, hukumannya selain daripada hukuman cambuk, dia harus diasingkan selama 1 tahun. Ya, karena efek zina itu berefek setelah dia melakukan zina itu sendiri. Ketika ada bau wangian yang itu biasa dia cium ketika dia berzina, itu akan merangsang dia untuk kembali berzina. Atau dia duduk dengan komunitas yang memang menghasung dia untuk berzina, dia akan terjatuh kembali kepada zina. Maka siapa saja yang seseorang ingin bertobat dengan tobat yang benar, maka dia cari komunitas-komunitas yang menghilangkan dia dari dosa dan maksiat tadi. Ada satu kisah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi saya menyebut nama seorang ulama yang bernama Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ya, kalau antum membaca Sahih Bukhari, antum sering akan melewati Al-Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis dari Imam Malik rahimahullah, itu melewati nama seorang rawi yang bernama Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dia ini pemabuk. Nah pada waktu itu preman punya pakaian khusus, ya, dan pakaian mereka pada waktu itu pakai baju warna merah. Ya, itu waktu itu ya, nggak sekarang ya, bukan berarti orang pakai baju merah sekarang berarti preman, enggak. Jadi waktu itu simbol mereka preman itu pakai baju warna merah. Nah, dan Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi sudah siap dengan minuman kerasnya untuk mabuk bareng nanti malam dengan teman-temannya. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki diikuti oleh manusia yang banyak. Diikuti. Kemudian dia bertanya, siapa orang ini? Kok bisa dia diikuti oleh manusia yang banyak sementara saya ini adalah pemilik kampung ini? Siapa dia? Dia merasa disaingi. Kemudian disebutkanlah itu adalah Al-Imam A'mash, seorang ulama hadis. Kemudian dia datangi, atau Syu'bah maksud saya, dia datangi Al-Imam Syu'bah. Kemudian dikatakan hadis nih, kata Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, sampaikan kepada saya hadis. Kemudian kata Imam Syu'bah, hadis Nabi nggak pantas saya berikan orang seperti kamu. Dia ambil pisaunya, hadis nih, berikan kepada saya hadis, kalau nggak saya bunuh kamu. Kemudian Imam Syu'bah membaca sebuah hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau seandainya engkau tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apapun yang ingin kau lakukan. Jatuh pisaunya. Akhirnya dia pulang ke rumah ibunya. Dihancurkan semua kendi-kendi minuman keras pada waktu itu.
dengan satu hadis Rasulullah SAW yang terdengar di telinganya. Kemudian dia berkata, wahai ibuku, mulai hari ini aku ingin mendengar hadis Nabi SAW. Mulai hari ini aku ingin belajar. Mulai hari ini aku ingin menuntut ilmu. Kemudian berangkatlah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi dari negerinya menuju ke kota Madinah. Di sana beliau berguru dengan Al-Imam Malik rahimahullah. Bukan menjadi tukang sapu di sana, bukan jadi tukang masak, enggak. Ya bukan jelek tukang masaknya, tapi beliau adalah benar-benar belajar dan menuntut ilmu dengan Imam Malik. Sampai-sampai kalau ada perselisihan yang terjadi di antara murid-murid Al-Imam Malik dengan Al-Imam Malik, ya maka Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi itu lebih diambil ucapannya dari riwayat Imam Malik rahimahullah. Misalnya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, ada murid Imam Malik yang lainnya, mereka berselisih mana di antara dua riwayat ini yang paling benar dari Imam Malik, ini ataukah ini. Nah kalau seandainya yang menyelisihinya adalah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, maka Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ucapannya lebih diambil. Mantan preman, mantan pemabuk. Tapi subhanallah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Kalau seandainya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi mati dalam keadaan posisinya masih sebagai preman, seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat akan berbahagia, sampah masyarakat mati hari ini, dan nama dia akan terkubur dengan jasadnya, dia dikubur di muka bumi ini. Tapi subhanallah, ketika dia dekat dengan Allah, melepaskan dosanya, melepaskan maksiatnya, dia belajar, dia menuntut ilmu agama. Ribuan tahun yang lalu beliau telah meninggal, namun hari ini namanya tetap harum. Wa amma az-zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayumkuthu fil ard. Iya, buih di lautan, walaupun jumlahnya banyak akan hilang begitu saja. Tetapi sesuatu yang bermanfaat kepada manusia Allah akan abadikan di muka bumi ini. Walaupun jasad mereka tidak berjalan lagi di muka bumi ini, Allah abadikan di muka bumi ini karena ada manfaat yang diberikan kepada umat. Ada kebaikan yang diberikan dia kepada umat. Maka disinilah para hadirin dan hadirat, untuk seseorang jangan pernah berputus asa kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak perlu memandang latar belakang seseorang, dan kita nggak perlu mengungkit-ungkit latar belakang seseorang. Iya, yang paling terpenting yang kita lihat bagaimana kondisi dan keadaan orang tersebut. Itu yang paling terpenting. Masing-masing kita punya latar belakang yang semoga Allah Subhanahu wa taala menutup apa yang telah kita lakukan sebelum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya kekurangan. Ya, maka jangan pernah seseorang memandang ya iman, takwa yang dia miliki dengan pandangan kesombongan sehingga dia sinis melihat orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, makanya di sana Syekhul Islam menyebutkan satu kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Bagaimana cara menghadapi orang yang berbuat dosa. Baik, karena seseorang ketika dia salah di dalam menyikapi orang-orang yang ada di sekitarnya yang berbuat dosa, maka terkadang tidak memberikan efek apapun dari nasihatnya, dari dakwahnya. Baik, makanya Syekhul Islam mengatakan ada dua hal yang perlu diketahui. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki iradatul kauniyah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki iradatul syar'iyyah. Apa itu iradah kauniyah? Iradah kauniyah segala sesuatu yang pasti itu terjadi di muka bumi ini, baik ataukah jelek. Apakah itu dicintai oleh Allah ataukah tidak dicintai oleh Allah, pasti akan terjadi. Adapun iradatul syar'iyyah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Nah, dengan dua konsep ini seseorang akan bisa bersikap tengah ketika dia menghadapi orang-orang yang berjatuh dalam dosa dan berjatuh dalam maksiat dan kesalahan. Baik, ketika kita melihat dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, ada rasa iba kita kepada dia, ada rasa sayang kita kepada dia. Kenapa?
karena itu takdir yang Allah takdirkan kepada dia. Kan begitu? Perbuatan jahat, perbuatan baik, perbuatan jelek yang dilakukan oleh manusia itu apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan Ahlussunnah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Kan begitu? Jadi ketika kita melihat dia berbuat dosa, ada iba di kita pada dirinya, sehingga ada usaha dari kita untuk memperbaiki dia. Ada usaha dari kita untuk menasehatinya. Ada usaha dari kita untuk memegang tangannya agar dia berhenti dari dosa dan maksiat. Ya, namun ini tidak akan sempurna kecuali kita melihat dari sisi iradatus syar'iyyah. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan dosa. Allah tidak suka dengan perbuatan maksiat. Ya, Allah telah menurunkan ayat Al-Qur'an, menurunkan nabinya, memberikan kepadanya akal, tapi dia masih berbuat dosa, dia masih berbuat maksiat. Maka ada rasa benci kita dengan dia. Tapi bencinya harus disertai dengan iradatul kauniyah. Namun kalau seandainya ada hal ini pincang para hadirin, maka ini akan berefek jelek. Ya, misalnya seseorang menghilangkan iradatul syar'iyyahnya. Ini kan sudah takdir Allah sama dia. Dia kan manusia juga, dia kan ciptaan Allah juga. Biarkan dia dengan dosanya, biarkan dia dengan maksiatnya. Ya, jangan Anda menjadi Tuhan buat orang lain. Jangan Anda mengkapling surga hanya punya Anda saja. Dia juga manusia, dia juga hamba Allah. Kan begitu? Keliru, ini salah. Kenapa saya katakan ini salah? Karena Allah memiliki iradatus syar'iyyah, yang Allah menginginkan kita untuk berbuat baik, tapi dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat. Begitu juga ketika seseorang fokus hanya kepada iradah kauniyah, tidak fokus kepada iradah syar'iyyah, tidak melihat iradah kauniyah, dia akan selalu memandang orang yang berbuat dosa itu nggak ada harapan untuk dia kembali. Ini salah. Orang yang berbuat maksiat itu nggak ada harapan untuk dia kembali kepada Allah, nggak ada harapan untuk kita ajak dia bertobat. Ini keliru. Ada seorang pemuda di zaman Nabi Muhammad SAW, dia menghampiri Rasulullah. Dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, izinkan kepada saya berzina." Taib, ini di majelis yang suci, di majelis yang paling mulia di muka bumi ini, majelisnya Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan kepada saya berzina." Kemudian para sahabat Rasulullah SAW marah, ya, dan mengharik laki-laki tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Biarkan dia, dekatkan dia dengan saya." Orang meminta berzina di majelis yang paling mulia, justru Rasulullah SAW meminta dia untuk dekat dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai fulan, ya wahai fulan, bagaimana kalau seandainya zina ini terjadi kepada ibumu, kepada saudara perempuanmu, kepada bibimu, kepada kerabatmu, apakah kau ridho?" Dia berkata, "Wallahi ya Rasulullah, aku tidak ridho kalau itu terjadi pada saudara-saudara saya." Kemudian kata Rasulullah, demikian pula saudara-saudara orang lain, dia tidak ridho, ya anak perempuannya, saudara perempuannya dizinai. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Allah, ampunilah dosanya, jagalah kemaluannya." Dan kemudian dia berkata, "Wallahi tidak ada dosa yang paling aku benci melebihi daripada dosa zina." Setelah aku dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ini hal yang perlu untuk kita ketahui para hadirin, agar kita menjadi pintu-pintu kebaikan di mana saja kita berada, sehingga tidak memandang manusia itu selalu hina dari dosa dan maksiat yang bisa saja dengan dia bertobat kepada Allah, kondisinya jauh lebih baik dia dibandingkan kita. Allahumma sholli, kita salat dulu. Kita salat dulu, insyaallah kita sambung setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentu saja kita mendengarkan kajian di sesi pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah seperti yang disampaikan oleh rekan-rekannya, bulan Agustus nanti beliau akan berdakwah di Jepang, sedang berdakwah pada saudara-saudara kita yang berada di Jepang. Mudah-mudahan
lanjutkan pada Ustaz dipersilakan. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa rujukan yang saya baca tentang taubatnya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, memang tidak diceritakan dengan cerita yang panjang ya, ceritanya cukup singkat dan ceritanya cukup ringkas. Namun bersamaan itu juga para ulama mereka mempertanyakan akan kesahihan kisah ini. Ada sebagian menyebutkan bahwasanya kisah ini adalah kisah yang tidak sahih tentang taubatnya Fudail bin Iyad. Namun kisah ini cukup populer, cukup masyhur, ya, diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dan juga diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, dan juga banyak dari kalangan para ulama mu'asirin mereka menyebutkan kisah-kisah ini dalam ceramah-ceramah mereka. Namun sebagaimana telah kita ketahui, kaidah di dalam ilmu hadis mereka itu ketat dalam periwayatan dari Nabi SAW, dan terkadang diberikan kelonggaran dalam kisah-kisah. Ya, diberikan kelonggaran dalam kisah-kisah kehidupan dari orang-orang soleh. Namun walaupun kita anggaplah kisah ini adalah kisah yang tidak sahih, namun tentunya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, banyak hal-hal yang berharga yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan seorang ulama sekali Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, yang setelah beliau kembali kepada jalan yang benar, ya, walaupun perselisihan bagaimana jalan taubatnya beliau dilakopi sebagai abidul haramain, ya, tukang ibadahnya dua kota suci. Kalau seandainya di tahun 2024, 2023 seseorang dikenal sebagai alul ibadahnya di Lampung ini sudah cukup luar biasa dan istimewa. Ini di zamannya tabi'in, ya, di zaman banyaknya para ulama, dan tidak tanggung-tanggung beliau dilakopi sebagai abidul haramain, dua tukang ibadah dua kota suci. Ya, dan ini memberikan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita lihat kehidupan seorang Fudail bin Iyad, perampok yang ditakuti oleh para pedagang, ternyata mendapatkan hidayah ketika beliau sedang akan bermaksiat. Ya, jadi ada sebagian orang kadang beralasan tentang bolehnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Buktinya banyak orang yang bertobat. Ya, ada orang yang terkadang menghalalkan musik. Dalilnya, buktinya banyak orang yang bertobat dengan musik. Kan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kembali kepada kisah Fudail bin Iyad. Apakah mengintip perempuan itu menjadi hal yang dibolehkan karena menjadi sebab beliau bertobat kepada Allah karena sebab mengintip perempuan? Dan banyak orang-orang yang mereka berada dalam penjara, ya, yang tadinya membunuh orang, menjual narkoba atau lain sebagainya, kemudian masuk penjara, dia bertobat, kemudian menjadi penjara tempat yang mulia untuk kita bertobat kepada Allah? Tentunya tidak. Ya, segala sesuatu itu dilihat dari sisi dalilnya.
Segala sesuatu itu dilihat dari nas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun taubatnya seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beraneka ragam jalan. Ada orang dia bertobat karena melihat penyiksaan, ada. Ya, dia melihat orang disiksa. Ya, sebagaimana kisah Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu yang pada waktu itu disiksa oleh orang-orang musyrikin, yang kemudian ada seorang pemuda yang bernama Said bin Amir al-Jumahi melihat Khubayb radhiyallahu ta'ala disiksa di hadapannya, itu menjadi sebab dia bertobat kepada Allah. Apakah kemudian kita katakan kalau kamu memang ingin bertobat, ingin berbuat baik, lihat orang disiksa? Kan tidak seperti itu. Ya, jadi jalan bertaubatnya seseorang itu bisa beraneka ragam, bisa bermacam-macam, sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan dan dalih bolehnya dan benarnya sesuatu tersebut. Ini adalah hal yang perlu untuk diketahui. Kemudian ternyata beliau mendapat hidayah tatkala sedang hendak melakukan kemaksiatan dengan melampiaskan kerinduannya kepada sang wanita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepadanya dan menggerakkan hatinya untuk bertobat. Sama sekali tidak ada usaha dari Fudail untuk bertobat, namun hidayah menyapa beliau semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah para pembaca budiman renungkan, betapa banyak di antara kita yang mendapatkan hidayah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sengajai, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, Allah dengan kasih sayangnya memperkenalkan kita dengan kebaikannya ini. Kalau seandainya kita melihat banyak orang yang lebih mulia dibandingkan kita, banyak orang yang lebih semangat dalam beribadah dibandingkan kita, banyak orang yang mungkin lebih ikhlas dibandingkan kita, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahmat, mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Maka oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling berharga yang kita miliki hari ini melebihi daripada hidayah itu sendiri. Maka jagalah hidayah melebihi dari antum menjaga dagangan antum. Jagalah hidayah melebihi dari antum menjaga kebun antum. Jagalah hidayah melebihi dari antum menjaga apapun yang paling antum cintai di dunia ini. Karena apapun yang antum cintai di dunia ini itu akan berakhir dan akan kita tinggalkan ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hidayah ini, ya, dia akan menjadi teman kita dalam kubur. Dia akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para hadirin, jangan kita pernah memandang sebuah kenikmatan itu hanya sebatas harta. Jangan kita memandang kenikmatan itu sebatas gaji yang kita punya. Jangan kita memandang kenikmatan itu sebatas mobil yang kita miliki. Tetapi kenikmatan yang paling besar ketika seseorang bisa istiqomah di jalan Allah dan kemudian mereka bisa wafat di atas istiqomah tersebut. Makanya para ulama ketika mereka menjelaskan tentang karamah atau keramat bahasanya kita, yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Rabbul Alamin. Allah menyebutkan dalam ayatnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan mereka istiqomah dalam keimanan tersebut, ketika dia mati malaikat akan mendatanginya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut dan jangan kau bersedih, dan berilah kabar gembira kepadanya, dia akan mendapatkan apapun yang diinginkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan, puncak kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan besarnya jabatan yang dia punya, bukan dengan banyaknya follower yang dia miliki, tetapi puncak seseorang itu dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan dia di atas keistiqomahan, dan istiqomah itu membutuhkan kepada hidayah. Istiqomah itu butuh kepada kasih sayang Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu kita jangan pernah merasa bangga dengan apa yang kita punya dari amalan. Kita jangan merasa bangga dengan apa yang kita punya dari ilmu. Itu semua adalah pemberian Allah. Kalau seandainya kita bingkai itu dengan kesombongan, dengan keangkuhan, maka begitu banyak orang-orang yang berilmu akhirnya dia jatuh, bukan hanya sekedar futur, tapi keluar dan murtad dari agama ini. Begitu juga berapa banyak orang-orang yang mereka dikenal dengan keibadahannya,
dikenal dengan ketakwaannya, tapi di ujungnya dia justru mati dalam keadaan berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang beliau ajarkan, di antara doa yang beliau baca dalam posisi dalam keadaan beliau sedang salat, dalam keadaan beliau sedang beribadah kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk bisa menyebut namamu, untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sudah dijamin masuk surga, yang beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan wahyu kepadanya, tapi bersamaan dengan itu tidak membuat sombong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat beliau angkuh dengan apa yang beliau miliki dari kebaikan-kebaikan, tapi beliau selalu menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak sombong, untuk kita tidak angkuh dengan apa yang kita miliki daripada kebaikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, inna rajulan ya'mal bi amalin ahli jannah, ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga, tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jarak saja. Kemudian justru di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, dan Allah Subhanahu wa taala celupkan dia ke dalam nerakanya Allah. Kenapa para hadirin? Terkadang ada kesombongan yang tertanam dalam hatinya, terus membakar, kemudian kesombongan itu ya nampak zahir daripada perbuatannya, sehingga yang tadinya dia taat kepada Allah akhirnya dia berbuat dosa dan maksiat. Dan sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni neraka, tidak ada di antara dia dengan nerakanya Allah kecuali hanya beberapa jarak saja. Kemudian justru di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni surga, dan kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Kenapa? Bisa saja orang yang dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia berbuat kejelekan, dia merasa saya ini orang yang hina, saya ini orang yang jelek, saya ini orang yang kotor, saya orang yang nggak punya kebaikan, saya manusia yang paling nista. Justru ketika dia merendahkan dirinya, dia menghinakan dirinya, disitulah terkadang Allah akan membukakan kepadanya pintu kebaikan. Ini adalah hal yang perlu untuk kita ketahui. Jangan membuat seseorang itu bangga dengan apa yang dia punya kalau seandainya dia belum bisa menutup kematiannya dengan la ilaha illallah. Jangan membuat kita sombong kalau seandainya kaki ini belum melangkah menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita semuanya harus memerangi. Di antara hal yang harus kita perangi adalah kesombongan. Ya, karena terkadang orang sombong itu karena dia punya kelebihan. Apakah kelebihan harta, apakah kelebihan ilmu, ataukah kelebihan ibadahnya? Iya, sehingga muncul kesombongan, dan itu harus kita perangi, dan ini musuh kita bersama. Dan itu semuanya tidak akan bisa dikatakan sukses sampai dengan apa yang kita sebutkan tadi. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditanya, wahai Imam, kapan seseorang itu bisa beristirahat? Kata Imam Ahmad, seseorang itu beristirahat ketika dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, atau dia beristirahat ketika kakinya melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua hal itu belum kita dapatkan, maka belum saatnya untuk kita beristirahat. Kita terus harus berjuang untuk melawan kesombongan yang ada pada diri kita. Kemudian para hadirin, disebutkan di sini, ya sungguh betapa banyak orang yang dahulunya tenggelam dalam kenistaan, kemudian diberi hidayah oleh Allah sehingga akhirnya berubah 180 derajat menjadi seorang yang soleh, bahkan menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama, seperti kisah-kisah yang telah kita sebutkan tadi. Dan begitu juga ya banyak orang-orang yang tadinya mereka berada dalam keistiqomahan, mereka berada dalam kebaikan, mereka berada dalam ilmu, tapi subhanallah akhirnya mereka tersungkur ke dalam dosa, tersungkur ke dalam maksiat, ya, dan akhirnya di masa-masa tuanya yang tadinya dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan kebaikan,
tapi di masa-masa tuanya justru dia berada di tempat-tempat yang tertuduh itu sebagai dosa dan sebagai maksiat. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya di mana beliau berkata, kalau seandainya seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan sebelum dia meninggal. Itu tanda orang itu diinginkan kebaikan oleh Allah. Dan tentunya terbitnya matahari, tenggelamnya matahari hari ini menjadi tanda bahwasannya jatah kita tinggal di dunia ini sudah semakin berkurang. Nah, ketika jatah kita semakin berkurang tinggal di dunia ini, kita mendapatkan diri kita semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin banyak berbuat kebajikan, ataukah justru semakin umur kita bertambah, semakin jatah tinggal kita di dunia ini berkurang, kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari majelis ilmu, semakin jauh dari kajian, semakin jauh dari teman-teman soleh, semakin jauh dari teman-teman yang baik, semakin dekat dengan hal-hal yang tidak baik, maka kita khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Ini adalah catatan penting yang harus kita catat dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau mengantarkan jenazah dan kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, "Ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adu minal jannah wa maq'adu minan nar." Tidak ada satu pun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali Allah telah mencatat tempat duduk kalian di surga dan tempat duduk kalian di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah telah mencatat tempat duduk kami di surga dan neraka, buat apa kami beramal ya Rasulullah?" Kemudian kata Rasulullah, "I'malu, beramalah kalian, karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan oleh Allah kemana Allah takdirkan. Kalau seandainya Allah menakdirkan kalian sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan kalian untuk berbuat kebajikan, dan Allah persulit kalian untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tapi kalau seandainya Allah mencatat di sisinya kita sebagai penghuni neraka, maka Allah akan persulit kita berbuat ibadah, persulit kita berbuat kebaikan, dan Allah akan permudah kita untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Walaupun tidak ada satupun di antara kita yang tahu mana tempat yang akan kita masuki, surga atau neraka, setidaknya ini menjadi barometer buat diri kita masing-masing. Barometer untuk saya, untuk kita semuanya, bukan untuk orang lain. Kira-kira semakin umur saya bertambah, saya semakin mudah diajak kepada kebaikan, atau saya lebih mudah untuk diajak kepada kejelekan. Ini yang harus selalu kita hisab pada diri kita. Ini harus selalu kita pertanyakan pada diri kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka dari keindahan kehidupan para salaf, kehidupan orang-orang soleh terdahulu, ya, hal yang selalu mereka jadikan renungan dalam hidup mereka adalah mereka bertanya tentang kondisi dan keadaan mereka sendiri. Pernah suatu malam, ya, seorang alim bernama Mutarrif bin Abdullah bin Syukhair rahimahullahu taala, ketika beliau membaca ayat Al-Quran tentang sifat-sifat penghuni surga, ya, yang mana penghuni surga lambungnya mereka itu jarang, ya, berada di tempat tidur. Dia berkata, "Aku tidak mendapatkan diriku dari orang-orang yang dikhabarkan sebagai penghuni surga." Tapi ketika beliau membaca sifat-sifat penghuni neraka, dan kemudian beliau berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang seperti ini." Nah, kalau seandainya para ulama yang hidup mereka dengan ketaatan, yang hidup mereka dengan kebaikan, yang mereka jauh dari dosa dan jauh dari maksiat, selalu menghisap diri-diri mereka, bagaimana lagi dengan kita, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang kebaikan kita tidaklah sebanding dengan kebaikan yang telah mereka kumpulkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, jangan kita menjadikan hari-hari indah dalam hidup kita hanya di bulan Ramadan saja, tapi hendaknya kita menghisap diri kita setiap saat, karena malaikat maut, ya, itu tidak memberikan tanda kepada kita dengan sakit. Malaikat maut tidak memberikan tanda kepada kita dengan kita tua, karena banyak orang yang menjaga orang sakit, justru dia lebih cepat meninggal daripada si sakit itu sendiri. Justru banyak orang yang dia menjaga orang tua, dia lebih dahulu meninggal. Ini yang harus selalu menjadi bahan perhatian, ya, untuk kita semuanya dalam menjalani sisa-sisa kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian berhadirin, untuk menyempurnakan faidah di malam hari ini, saya akan membaca beberapa petuah-petuah emas yang keluar dari mulut seorang alim ulama yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu taala.
Beliau berkata, "Lau anna li da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa fi imamin fa salahul imam salahul bilal wal ibad." Kata beliau, kalau seandainya aku memiliki sebuah doa yang dikabulkan oleh Allah, maka aku akan mendoakan kebaikan untuk pemimpinku. Aku akan mendoakan kebaikan untuk presidenku, karena baiknya imam merupakan kebaikan bagi negeri dan masyarakat. Ini subhanallah menunjukkan kecerdasannya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Daripada seseorang dia mengotori hatinya, mengotori lisannya, memenuhi halaman Facebooknya dengan cacian dan makian kepada pemerintah, yang itu enggak menyelesaikan permasalahan, justru akan memperburuk masalah. Maka orang yang beriman, orang yang mengenal Allah, orang yang mengerti tentang Islam, ya dia akan memakai cara-cara yang lebih baik. Dia bangun di malam hari, di sepertiga malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, negeri kami adalah negeri yang mayoritas muslimin, ya Allah. Jadikanlah kepada kami pemimpin yang baik, ya Allah. Pemimpin yang mencintai umat Islam, pemimpin yang melindungi umat Islam." Itu justru akan lebih baik daripada kita mengotori lisan-lisan kita dengan hal-hal yang tidak penting, yang tidak bisa memberikan solusi. Seorang muslim adalah orang yang selalu mencari solusi dan memberikan kebaikan-kebaikan, membuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupannya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kunt." Ya Allah, jadikanlah aku orang yang berberkah di mana saja aku berada. Ya, kalaupun seandainya kita tidak bisa memperbaiki, karena kita bukan siapa-siapa, kita masyarakat biasa, bukan nggak memiliki jabatan, tapi kita punya doa, kita punya Allah yang memiliki hati para pemimpin-pemimpin tersebut. Ya, sehingga kepadanya lah kita meminta, hanya kepadanya lah kita memohon. Ini kecerdasan seorang muslim, kecerdasan seorang alim. Ya, maka jangan kita mengikuti jalan-jalan yang itu tidak akan memberikan kebaikan kepada Islam, tidak memberikan kebaikan kepada umat, dan tidak juga memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Kemudian juga disebutkan dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Balaghani anal ulama fima madha kanu idza ta'allamu 'amilu wa idza 'amilu syughilu wa idza syughilu fuqidu wa idza fuqidu tulibu fa idza tulibu harabu." Subhanallah. Telah sampai berita kepadaku bahwasanya para ulama dahulu jika mereka menuntut ilmu, maka mereka mengamalkannya. Dan jika mereka beramal, maka mereka menjadi sibuk dengan amalan tadi. Dan jika mereka sibuk, maka mereka tidak nampak. Dan jika mereka tidak nampak, maka mereka pun dicari-cari. Jika mereka dicari-cari, maka mereka pun lari menghindar. Subhanallah. Apa maksudnya? Para hadirin, seseorang ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan dari ilmu, dan dia mendapatkan kenikmatan untuk dekat dengan Allah, kenikmatan untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan tersibukkan dengan kebaikan tersebut. Dia nggak sibuk dengan si fulan, nggak sibuk dengan si fulana, nggak sibuk dengan si alan, nggak sibuk dengan si alana. Maksudnya dia tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang nggak penting untuk kehidupannya. Dia nggak masuk perkara-perkara yang itu tidak ada maslahat untuk dirinya. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, yang kemudian tersebar isu kalau Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh sebagai seorang penzina. Ya, sudah berjalan isu tersebut tersebar kemana-mana. Aisyah radhiyallahu taala anha baru 1 bulan setelahnya mendengar kalau beliau dituduh sebagai penzina. 1 bulan setelahnya. Lah kita subhanallah hari ini semua berita-berita viral, mulai dari berita viral daerah, mulai dari nasional, mulai dari internasional, mulai dari artis, mulai dari pemain bola, semuanya lengkap, hafal, mutqin. Kenapa? Karena itu yang kita cari. Karena kita asyik di situ. Karena kita menikmati isu-isu tersebut. Makanya itu yang kita dapatkan. Iya, kalau kita mau jujur dalam 1 minggu ini atau ada hari ini, apa faedah ilmu kita dapatkan? Mungkin nggak ada faedah ilmu kita dapatkan karena memang kita nggak merasa asyik di situ. Kita nggak sibuk di situ. Kita sibuknya berita viral. Semua berita viral, masya Allah lengkap. Ya, dia bisa menceritakan semuanya A sampai Z.
Tapi subhanallah, faedah ilmu nggak kita dapatkan. Tuh lihat bagaimana Aisyah. Kenapa beliau nggak tahu berita bahwasanya beliau dituduh sebagai penzina? Karena memang itu bukan sesuatu yang beliau nikmati. Beliau sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Demikian juga di sini disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Ketika mereka sudah merasa asyik dengan ibadah tersebut, mereka tersibukkan dengan ibadah. Ya, dan kemudian yang kedua, di sini para ulama, para hadirin, mereka tidak mencari-cari hal-hal yang membuat mereka itu tenar. Ya, mereka justru menutup diri mereka hal-hal yang akan mendorong mereka kepada sesuatu yang terkadang hati manusia itu lemah. Hati manusia itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang bisa meleset sedikit saja daripada niat, maka hancur semua kebaikannya. Pernah diceritakan oleh Al-Imam Zahabi dalam kitab Syiar Al-Nubala, ada kejadian di Mekah pada waktu itu musim kemarau panjang. Musim kemarau panjang. Kemudian ada seorang ulama ya di Mekah, beliau pergi ke masjid. Taib Muhammad Ibnu Munkandir rahimahullah, ulama Mekah, beliau pergi ke masjid. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dia berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Setelah selesai dia berdoa, langsung Allah turunkan hujan di situ. Akhirnya diikuti oleh Muhammad bin Munkadir ke rumahnya, dan kemudian dia berkata, wahai fulan, apa amalan engkau sehingga Allah Subhanahu wa taala begitu cepat mengabulkan doa engkau? Kemudian justru orang ini berkata, wahai Muhammad bin Munkadir, aku harapkan engkau jangan pernah masuk lagi ke rumahku. Yang kedua, jangan kau ceritakan kepada siapapun tentang apa yang kau lihat. Dan setelah kejadian itu, laki-laki itu hilang dari kampungnya. Dia takut itu menjadi berita viral, sehingga wah, dia adalah orang yang saleh, wah, dia adalah orang yang taat, wah, dia adalah orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Itulah hakikat dari wali Allah. Adapun yang bukan wali Allah atau wali Allah karbitan, yang nggak ada dibuat ada. Ya justru dia mencari seseorang untuk menceritakan kelebihan yang dia punya, atau kelebihan yang dia punya kemudian ditambah, dibumbui, sehingga orang itu merasa kagum kepadanya. Maka inilah penyakit yang harus kita jaga, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, dan itu bisa terkena siapa saja. Maka ini hal-hal yang harus kita jaga, selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Allah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya itu ajib dengan hal-hal yang indah dalam kehidupannya. Ya, semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di masa hidupnya beliau tidak bisa menyampaikan ilmu. Di masa hidupnya beliau dipenjara satu dengan penjara yang lainnya. Itu bukan Allah mendolimi Syekhul Islam, tapi itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Syekhul Islam. Setelah beliau meninggal, buku-buku beliau tersebar, dibaca, ya, dan menjadi sebab hidayah buat orang lain. Ini memberikan pelajaran kepada kita, seseorang itu jangan pernah berputus asa ketika kebaikannya tidak ada yang menyambut, ketika seruannya tidak ada yang mendengar, ketika majelisnya tidak ada yang dihadiri. Itu terkadang bentuk penjagaan Allah. Allah tahu ini hambaku, dia gak kuat dengan hal yang seperti ini. Hambaku ini gak kuat melihat ya ketika dia disambut, ketika dia diterima oleh banyak orang. Ya, karena kondisi kita seperti yang saya sebutkan tadi, syaitan akan terus memerangi kita sampai kita terpelosok ke dalam nerakanya Allah. Iya dan billah. Hendaknya seseorang selalu khawatir pada dirinya. Jangan dia menyibukkan untuk kekhawatiran dia kepada orang lain, tapi dia khawatirkan itu bisa terjadi kepada dirinya. Kemudian juga ternukilkan dari Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau berkata, ya miskin, anta musiun wa tara annaka muhsinun, wa anta jahilun wa tara annaka alimun, wa tabkhalu wa tara annaka karimun, wa ahmaq wa tara annaka aqilun, ajaluka qasirun wa amaluka tawilun. Masya Allah, kalimat yang sangat indah. Kata beliau, wahai sungguh kasihan engkau adalah orang yang buruk, namun engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang baik. Engkau bodoh, namun engkau merasa engkau seorang alim. Engkau pelit, namun engkau merasa engkau dermawan. Engkau dungu, namun engkau merasa cerdas. Sungguh ajalmu pendek, sementara angan-anganmu sangat panjang. Jadi seorang yang berilmu sebenarnya dia nggak pernah mengaku dirinya berilmu. Hanya orang-orang yang jahil saja ia mengaku dirinya punya
punya ilmu. Orang yang dermawan dia tidak mengaku, dia tidak merasa dirinya dermawan. Hanya orang yang pelit sebenarnya mengaku dirinya dermawan. Karena semakin tinggi iman seseorang, ya akan semakin dia merasa dia tidak punya apa-apa. Semakin tinggi ilmu seseorang, dia merasa dia tidak punya apa-apa. Semakin banyak kebaikan dia lakukan, dia merasa dia tidak punya apa-apa. Ketika orang mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu membuat beliau yang sakit itu membuat beliau meninggal radhiyallahu taala anhu, sehingga orang-orang berkata, "Ya Abu Hurairah, kenapa engkau menangis?" Kemudian Abu Hurairah berkata, "Aku tidak menangis dikarenakan aku akan meninggalkan dunia ini, tapi aku menangis liqillati zadi wa bu'di safari." Aku menangis karena sedikitnya bekal yang telah kupersiapkan untuk bertemu dengan Allah dan panjangnya perjalanan yang akan aku tempuh. Dan di hadapanku ada surga dan neraka, dan aku tidak tahu mana di antara dua tempat itu yang akan aku masuki. Subhanallah. Abu Hurairah yang menghafal 5.000 hadis dari Nabi SAW, yang beliau hidup dalam segala kekurangannya demi untuk menuntut ilmu dengan Rasulullah SAW. Setiap hadis yang kita baca, setiap hadis yang kita amalkan, setiap hadis yang kita sampaikan, ada pahala yang mengalir kepada Abu Hurairah, karena hampir semua hadis riwayat dari Abu Hurairah. Tapi bersamaan dengan itu, beliau mengatakan, sedikit sekali bekal yang telah kupersiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu enggak pernah terfikir oleh saya. Yang itu mungkin enggak pernah terfikir dari kita semuanya, yang keseharian kita antara dosa dengan maksiat, antara ghibah dengan namimah, antara suudzon dan yang lainnya. Tapi kita merasa bahwa kesannya bekal yang telah kita kumpulkan sudah cukup banyak. Kita merasa bahwasanya kita akan berada di samping Nabi Muhammad SAW. Kalau itu yang kita rasakan hari ini para hadirin, sebenarnya kita seperti yang disebutkan oleh siapa? Fudail bin Iyad rahimahullah. Engkau merasa engkau orang yang baik, hakikatnya engkau bukan orang yang baik. Engkau merasa engkau orang yang pintar, hakikatnya engkau bukan orang yang pintar. Dan kemudian dikomentari oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ucapan Fudail bin Iyad. Beliau berkata, "Ay wallahi sadaqa wa anta zalimun wa tara annaka madlumun, wa akilun lil haram wa tara annaka mutawarri'un, wa fasikun wa ta'taqidu annaka 'adlun, wa talibul ilmi lid dunya wa tara annaka tatlubu lillah." Demi Allah, sungguh benar perkataan Fudail, engkau orang yang zalim, namun engkau merasa bahwa engkaulah yang terzalimi. Kan kita selalu begitu kan? Ya, selalu kita merasa kita orang dizalimi. Setiap ada permasalahan yang terjadi A dengan si B, ya, atau antara suami dan istri, selalu kita merasa saya yang terzalimi. Gak pernah kita mengatakan saya yang berbuat zalim, saya yang berbuat salah. Selalu kita mengatakan saya, dia jelek, saya baik. Selalu kita berkata demikian. Iya. Engkau memakan hasil haram, namun engkau merasa engkau adalah orang yang wara'. Engkau orang yang fasik, namun engkau meyakini bahwa dirimu adalah orang yang bertakwa. Engkau menuntut ilmu karena mencari dunia, namun engkau merasa bahwa engkau menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada satu kisah, dengannya saya tutup kajian di malam hari ini, para hadirin dan hadirat, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang yang beriman, jangan engkau mengangkat suaramu di atas suaranya Nabi. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu beliau menangis dan beliau berkata, ayat itu Allah turunkan kepada saya, hancur amalan saya mengangkat suara di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau seorang khatib yang terkadang ketika beliau menyampaikan ceramah, suara beliau lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah utusan ya ke rumah sahabat ini, kemudian ditanyakan kepadanya, kenapa engkau tidak menghadiri majelisnya Rasulullah, kenapa engkau menghilang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, Allah telah menurunkan ayat tentang saya, hancur amalan saya, habis semua kebaikan saya, karena saya ini yang mengangkat suara di atas suaranya Rasulullah. Kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, tidak, ayat ini tidak Allah turunkan kepadanya, bahkan Qais bin Thabit bin Syamsan min ahlil jannah. Ya, Qais bin Thabit adalah seorang penghuni surga, bukan dia yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini. Selalu merasa bahwasanya kejelekan itu saya yang punya, keburukan itu saya yang miliki.
Ya, semakin tinggi ilmu seseorang, seperti yang saya sebutkan tadi, dia semakin akan menuduh dirinya dengan kejelekan. Tapi semakin jauh seseorang dari kebaikan, semakin minim ilmunya, dia merasa bahwasanya dirinya telah sempurna. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Ya, mungkin ada waktu yang tersisa. Ya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masyaallah, alhamdulillah. Baru saja kita mendengar kajian yang sangat bermanfaat, yang sangat menggugah diri kita. Semoga apa yang Ustaz sampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Apa Ustaz ini pertanyaan dari ibu-ibu atau akhwat yang di belakang, mereka panitia akhwatnya mengirim foto kertas yang ditulis oleh akhwat-akhwatnya. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa seperti Uda Lukiyah, yaitu beliau menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah, dan saya sangat ingin sekali Ustaz rasanya bisa menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Pertama, para hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang semisalnya itu sungguh sangat banyak, sehingga Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Wa fi dzalika ladzikrun liman kana lahu qalbun. Pada perkara tersebut ada peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati. Jadi Al-Quran itu hanya kepada orang-orang yang memiliki hati. Nah, orang yang mereka tidak memiliki hati, sehebat apapun Al-Quran itu terkadang tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya. Allah menyebutkan ayat dalam Al-Quran, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Pada kisos itu ada kehidupan bagi orang yang memiliki hati. Tapi segala hukum Allah bagi orang-orang yang mereka memiliki hati, pasti mereka akan menerima. Tapi orang-orang yang mereka tidak memiliki hati, seburuk apapun perkara para hadirin, tetap akan menjadi indah di matanya, dan seindah apapun syariat Allah tetap akan jelek di matanya. Itu sesuatu yang menjadi barometer. Ya, sekarang di masa-masa terakhir ini begitu gencar kaum LGBT menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka. Nah, bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, LGBT itu masuk akal buat mereka. Mereka manusia, harus begini, harus begitu, kan begitu kan? Tapi ketika berbicara tentang hukum Allah, poligami, itu pandangan mereka, pandangan yang sinis, pandangan yang jelek, pandangan yang hina. Tapi LGBT yang mohon maaf ya, hewan pun nggak ada terjangkiti penyakit seperti ini. Itu dibela sama mereka mati-matian. Ya, ini memberikan kepada kita sebuah konsep bahwasanya syariat Allah itu hanya diterima oleh orang-orang yang punya hati saja. Tapi orang yang tidak punya hati tidak akan masuk akal buat mereka akan kesucian dan keagungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para hadirin, apa yang harus kita perbaiki? Yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Karena hati yang bermanfaat inilah yang akan memberikan efek dari Al-Quran yang kita baca. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Dosa dan maksiat itulah yang menjadi sebab penghalang kita sudah tidak merasakan lagi nikmat dari Al-Quran itu sendiri. Dan dosa itu para hadirin bukan hanya sebatas zina. Mungkin teman-teman yang sudah ikut kajian, naam, kita nggak berzina, kita nggak membunuh, ya kita nggak tidak mencuri, kita tidak merampok, kan begitu. Tapi dosa yang mengeraskan hati kita bukan hanya itu saja. Dosa ghibah, ya, yang ini tidak dianggap dosa oleh sebagian kita. Ya, ini juga akan menjadi sebab kerasnya hati kita. Suudzon, prasangka jelek kepada saudara kita, ini juga menjadi sebab kerasnya hati kita. Ria,
Iya, amalan supaya dilihat oleh orang. Ini juga sebab-sebab akan mengeraskan hati kita. Ya, jadi inilah yang harus kita bersihkan. Dosa itu bukan hanya membunuh seperti yang saya sebutkan tadi. Ini semua dosa-dosa yang kita tidak anggap dosa, justru inilah yang menghalangi kita dari indahnya, ya, lezatnya ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, ya, kita harus memahami dari kandungan Al-Quran yang kita baca. Karena kalau kita tidak memahami kandungan Al-Quran yang kita baca, terkadang tidak memberikan efek yang besar pada kita. Ada sebagian para ulama terkadang ketika mereka membaca ayat yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang, ya, tempat keluarnya darah haid, tentang haid. Menangis mereka para ulama. Loh, kok bisa mendengar membaca ayat tentang haid masa nangis? Kan seharusnya nangis itu baca ayat tentang azab, membaca ayat tentang surga. Masa baca ayat haid nangis? Terkadang menjadi olok-olokan dari sebagian orang. Ya, kenapa mereka bisa menangis? Disitulah mereka merasakan bagaimana keagungan dan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Dari satu saluran, di situ keluar darah, yang darahnya macam-macam. Ada darah haid, ada darah istihadah, yang warnanya beda, yang baunya beda, yang bentuknya juga beda. Di situ juga keluar kencing. Ya, di situ juga keluar, ya, kita. Subhanallah, dari satu saluran. Beraneka ragam, di situ fungsinya. Ini semuanya sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Ini semuanya adalah keagungan dari ciptaan Allah Rabbul Alamin. Ya, orang hari ini membuat pipa air di dalam gas dan nggak bisa satu saluran. Pipa satu saluran, air satu saluran, gas saluran, yang lainnya salurannya beda-beda. Karena itulah keterbatasannya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, keperkasaannya mampu menciptakan sesuatu yang dari satu saluran bisa mengeluarkan beraneka ragam bentuk. Sehingga para ulama karena rasa takut mereka kepada Allah, rasa pengagungan mereka kepada Allah, membaca ayat-ayat seperti ini mereka merasakan apa? Ya, menggugahkan hati mereka. Jelas, jadi ini tahap-tahap yang harus kita lakukan, dan di sana ada tahap-tahap yang lainnya, ya, agar kita bisa merasakan bagaimana indahnya Al-Quran yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ahmad itu, yang dari Ikhwannya ada? Ada yang masih ke atas? Oh, melalui handphone aja. Baik. Yang pertanyaan yang selanjutnya adalah, Ustaz, ketika kita bertobat seperti sudah dilihat yang kokoh di dalam tobatnya, yang dia istiqomah, bagaimana caranya mempertahankan tobat kita dan istiqomah dalam ibadah? Baik, para hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Ingatlah oleh kalian hamba-hamba pilihan kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dengan dua kekuatan. Yang pertama kekuatan ilmu, yang kedua kekuatan untuk mempraktekkan ilmu itu sendiri. Maka siapa saja yang seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bekali dirinya dengan dua hal. Yang pertama, dia belajar, dia menuntut ilmu. Sebagaimana Fudail bin Iyad dan juga Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi dan ulama-ulama yang lainnya, ketika mereka berpindah dari alam kegelapan kepada alam cahaya, mereka menjadikan keseharian mereka adalah belajar dan menuntut ilmu agama. Ya, dan kemudian dia berusaha untuk mempraktekkan ilmu itu sendiri. Maka disitulah akan menjadi sebab kunci terbesar seseorang akan diberikan keistiqomahan oleh Allah. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Man amila sholihan min dzakari aw untha fahuwa mu'min." Barang siapa yang seseorang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, maka mereka adalah orang-orang yang mukmin, dan Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia, dan mereka akan mendapatkan balasan di akhirat kelak, yaitu surganya Allah. Apakah itu kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik disebutkan oleh ulama tafsir, yaitu kehidupan yang bahagia dengan beramal saleh, kehidupan yang bahagia dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ketaatan itu ada kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Bisa difahami? Jadi semangat belajar, semangat menuntut ilmu, dan semangat untuk mempraktekkan ilmu. Jauhi hal-hal yang gak penting buat kita.
Ada orang terkadang ingin belajar, ingin menuntut mulai berhijrah, mulai bertobat dari dosa-dosanya, ya dari maksiatnya, sibuk hal yang nggak penting. Apa hal yang nggak penting? Menyibukkan diri tentang fulan, menyibukkan diri tentang alan, menyibukkan diri tentang fitnah ini, tentang fitnah itu. Ini orang-orang seperti ini akan tenggelam. Ya tenggelam dalam fitnah yang akhirnya terkadang ya efek dari perbuatannya itu lebih parah keadaannya sebelum dia bertobat. Ya jadi seorang penuntut ilmu dia harus fokus dengan apa yang membuat maslahat untuk dirinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min husnil islamil mar'i tarku malayani. Dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang enggak penting untuk dirinya. Apa yang penting buat saya sekarang? Yang penting buat saya sekarang saya harus tahu bagaimana cara saya sholat sesuai tuntunan Rasulullah. Ya sekarang saya harus mengetahui bagaimana cara saya berwudu, mengetahui bagaimana saya mengajarkan anak saya untuk sholat, istri saya untuk sholat, istri saya untuk menutup menghijab. Ya harus saya ketahui sekarang bagaimana bisnis yang saya lakukan ini halal ataukah tidak halal. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa lakukan untuk kebaikan diri kita sendiri daripada masuk perkara-perkara yang tidak penting. Bisa difahami? Jadi jangan sampai seseorang dia lepas dari khamar, dia lepas dari berjudi, ya kemudian dia bertobat akhirnya jadi ya menjadi tukang ghibah dibungkus dengan agama. Ya, menjadi tukang fitnah dibungkus dengan nama jarah wa ta'dil. Maka orang seperti ini tidak akan kekal di dalam keistiqomahannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Untuk seluruh jamaah kami mohon maaf, ini ada banyak pertanyaan tapi belum bisa kami bacakan karena Ustaz harus kembali ke Kota Metro karena besok dia akan mengisi tali akbar di Tulang Awal. Kemudian kami mengajak seluruh jamaah yang berada di sini silakan hadir di sesi selanjutnya safari dakwah Ustaz, yaitu di Masjid Imam Syafi'i Surau Sumbersari tepatnya hari Sabtu pada maghrib ya besok pada maghrib. Beliau insyaallah akan mengisi di Kota Metro 3. Kemudian besok lusa hari Ahadnya beliau akan mengisi di Masjid Imam Syafi'i ya hari Ahad pukul 9 sampai dengan selesai, dan temanya menyambung dari apa yang beliau sampaikan tadi, yaitu temanya tentang jatuh bangun dalam bersolat. Jadi sangat sayang sekali jika kita lewatkan kajian yang akan diisi esok hari di Kota Metro dan sekitarnya. Semoga Allah mudahkan. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat bahagia bisa bertemu dengan saudara-saudara saya semua di sini, dan mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya di dunia ini saja, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.